Puji Tuhan. Semua masih berdiri? Coba kalian masih berdiri nggak itu di rumah? Masing-masing. Ya, masih berdiri ya. Walaupun kakaknya nggak dengar, coba semua katakan sambil angkat tangan yang kencang-kencang. Haleluya. 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 Ya. Semua suka sama-sama kita mau angkat pujian, kita mau berkira-kira bersama dengan Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit pada saat hari ini. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Gerakannya di rumah, nanti ikutin Kak Hengki sama Kak Lambok ya. Semoga kita angkat lagu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalan di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Berdiri nanti kelihatan di sini sama kakak-kakaknya. Nah, kelihatan itu ya. Coba semua sama-sama kita berdiri. Kita angkat lagi pujian kita, hatiku percaya. Ya.
satu pujian lagi ya. Masih pakai gerakan lagi. Kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung berdiri. Biarpun gunung-gunung bergoyang dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung bergoyang dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bahagia beranjak, tak akan bergoyang. Bahagia beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi diriku. Puji Tuhan. Kita setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman. Sama-sama kita mau tutup mata, lipat tangan, kita masuk di dalam perubahan kita. Kita akan puji sebab dia hidup. Semua tutup mata, lipat tangan, angkat hati sungguh, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dia hidup. firman kita nanti akan dipimpin oleh Kak Sisi.
Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita kalau pada sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dia telah mengalahkan maut, itu sebabnya kami tidak perlu khawatir tentang hari esok. Segala ketakutan kami hilang, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup mengalahkan segala sesuatu dan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan semakin membangkitkan semangat kami di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati dan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah membantu, yang sudah melayani kami, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam puji-pujian dan kesetiaan, terus ada dalam kehidupan mereka dan mereka semakin diurapi, diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka hati dan telinga kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Christine mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa sedih? Sedih sekali hatinya, sampai-sampai gak tahu mau bikin apa. Pada saat kita merasa sedih, yang timbul dalam pikiran kita adalah apa? Pertama-tama kita pasti cari tempat yang sunyi. Kemudian kita menangis sendirian karena kita sangat sedih. Atau kita bisa pergi cari teman. Untuk apa? Untuk menceritakan kesedihan kita. Kita berharap kalau kita bertemu dengan teman kita, kesedihan kita sedikit berkurang. Nah, Tuhan Yesus juga pernah merasa. Pada malam sebelum ia disalibkan, Yesus merasa sangat sedih karena apa yang akan dia tanggung begitu berat. Dia rasanya nggak sanggup menanggung beban seberat ini. Tetapi ketika Yesus merasa sedih, ketika dia merasa tertekan, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia pergi di sana untuk berdoa. Dia nggak pergi sendiri. Dia bawa murid-muridnya. Ada Petrus, ada Yakobus, juga ada Yohanes. Ketika Yesus sedang berdoa, dia meminta murid-muridnya untuk berdoa juga. Tapi anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata murid-murid semua tertidur. 3 kali Yesus datang untuk berdoa dan 3 kali juga dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Nah, setelah Yesus selesai berdoa, akhirnya ada prajurit-prajurit datang ke Taman Getsemani. Untuk apa mereka datang? Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit ke balai pengadilan di istana gubernur. Biasanya orang yang ditangkap, orang yang diadili adalah orang yang bersalah. Tapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu mengapa dia ditangkap? Mengapa dia dibawa ke kantor gubernur? Mengapa dia harus diadili? Padahal dia tidak bersalah sama sekali. Yesus diperlakukan dengan sangat hina. Dia dianggap bersalah. Orang menganggap bahwa Tuhan Yesus bersalah. Tetapi Yesus tidak melawan mereka. Menurut adik-adik, kenapa Yesus tidak melawan? Padahal dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Tetapi Yesus tidak melawan orang-orang yang memperlakukannya dengan sangat hina. Akhirnya Yesus dibawa ke sebuah bukit yang bernama Golgota. Adik-adik tahu, sebelum naik ke atas bukit Golgota, Yesus memikul salibnya sendiri. Dia bawa salibnya seorang diri. Dan salib itu berat. Salib itu kayu yang kasar. Yesus berjalan dan karena amat sangat letih, Yesus terjatuh. Tetapi orang-orang mengambil seorang pemuda yang bernama Simon dari Kirene. Dia meminta pemuda itu untuk memikul salib Yesus sampai ke bukit Golgota. Kenapa?
Kenapa Yesus disalibkan? Karena dia dianggap telah menghina Allah. Yesus dianggap telah melakukan kesalahan besar sehingga pantas untuk dihukum mati. Kalian tahu? Tidak ada orang-orang yang membela. Tidak ada yang mendampingi dia ketika dia menderita. Bahkan murid-murid semua pergi, lari meninggalkan dia karena ketakutan. Yesus ditarik keluar dan diikuti oleh orang banyak. Kemudian dia disalib di atas bukit Golgota. Ternyata Yesus tidak disalib sendirian. Di sampingnya ada 2 orang penjahat, di kiri dan di kanannya. Kedua orang penjahat itu adalah orang yang telah berbuat salah. Mereka pantas untuk dihukum mati. Tetapi dalam diri Yesus tidak ada satu kesalahan pun. Tidak ada orang yang bisa menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tetapi dia harus menderita. Dia harus juga mati di atas kayu salib. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Tangannya ditusuk dengan paku. Lambungnya ditikam dan kamu tahu, darah mengalir dari kepala Yesus dan mengalir dari tangan Yesus. Dan semua itu dilakukannya untuk kamu dan saya. Yesus sangat menderita, dia sangat kesakitan, tetapi dia mau alami semua itu supaya kamu dan saya bisa dilepaskan dari dosa. Meski harus menanggung sakit dan perih, Yesus tidak melawan. Dia bahkan mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Dia minta agar Bapa di surga mengampuni mereka, mengampuni orang-orang yang telah memperlakukannya dengan sangat kejam dan tidak adil. Kemudian Yesus menderita beberapa jam lamanya. Sesudah itu dia mati tergantung di atas kayu salib. Setelah Yesus mati, semua yang dikatakan semasa hidupnya kepada murid-muridnya itu adalah benar. Mayat Yesus tergantung di atas kayu salib. Kemudian ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus dan meminta untuk menguburkan mayat Yesus. Dia menurunkan mayat Yesus lalu menguburkannya dalam sebuah gua. Zaman dulu kuburan tidak seperti sekarang. Zaman dulu kuburan adalah gua batu. Dan kuburan itu adalah kuburan yang baru yang belum pernah dipakai. Yusuf Arimatea menguburkan Yesus di sana. Kemudian dia menutup pintu itu. Menutup pintu gua itu dengan batu yang sangat besar dan berat. Nah, semua yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika dia hidup itu terbukti. Kira-kira apa yang terjadi sesudah kematian Yesus? Murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan sedih. Perempuan-perempuan yang setia bersama Yesus juga sedih. Karena Yesus yang mereka kasihi sekarang tidak ada bersama-sama mereka. Yesus telah mati. Pagi-pagi benar, waktu hari Minggu, hari yang ketiga, ada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus pergi ke kubur. Mereka ingin meminyaki mayat Yesus sebagai tanda bukti kasih mereka kepada Yesus. Mereka membawa rempah-rempah yang berbau harum. Sepanjang jalan mereka berpikir, pintu batu itu sangat berat dan besar. Bagaimana kita bisa masuk? Bagaimana kita akan memberikan rempah-rempah ini kalau tidak ada yang menggulingkan batu untuk kita? Kita nggak bisa masuk ke sana. Padahal mereka ingin pergi ke sana. Perempuan-perempuan itu berjalan dengan kepala yang tertunduk. Karena sekarang Yesus yang mereka kasih tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Kalian tahu, kubur Tuhan Yesus dijaga. Pengawal-pengawal berjaga-jaga. Mereka takut nanti murid-murid datang dan curi mayat Yesus. Sebab itu kubur itu harus dijaga. Nah, waktu perempuan-perempuan itu merasa sedih karena nggak tahu siapa nanti yang bukakan dan menggulingkan batu itu untuk kita. Bagaimana kita bisa menaruh rempah-rempah ini?
Maria kaget. Waktu dia sampai di kubur, kuburnya sudah terbuka. Maria berpikir bahwa mayat Yesus sudah hilang dan dicuri orang. Dia menangis dengan sedih. Dia berpikir bahwa dia sudah kehilangan Tuhan Yesus. Waktu Maria sedang menangis, ada suara yang menghampiri dia. Maria mula-mula nggak tahu itu suara siapa. Kemudian dia panggil lagi. Taulah Maria sekarang bahwa Tuhannya hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit pertama kali dia menampakkan dirinya kepada Magdalena. Dan Maria sangat bersuka cita. Karena ternyata Tuhannya hidup. Maria ingin cepat-cepat pergi. Mau beritahukan kabar ini kepada murid-murid yang lain. Dia mau kasih tahu bahwa Yesus nggak mati. Bahwa Yesus sudah bangkit. Rasanya sukacitanya luar biasa. Dia mau kasih tahu sama teman-temannya. Dia mau kasih tahu sama murid-muridnya. Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi waktu Maria kasih tahu Petrus, kasih tahu murid-murid yang lain, mereka semua senang. Senang bahwa Yesus yang mereka kasihi ternyata hidup. Dia tidak mati selamanya, dia bangkit seperti apa yang dikatakannya. Tapi ada satu murid yang nggak mau percaya. Ketika berita itu sampai kepada Thomas, Thomas bilang, enggak, saya nggak percaya. Saya percaya kalau Yesus bangkit. Saya baru percaya kalau saya lihat bekas paku pada tangannya. Baru saya percaya kalau dia bangkit dari antara orang mati. Kasihan ya Thomas, orang-orang bersuka cita, tapi dia nggak mau percaya. Akhirnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus bilang, ini tangan saya yang berlubang paku karena kamu. Thomas yang tidak percaya, sekarang percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia sudah melihat buktinya. Karena dia melihat sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pergi ke murid-murid yang lain. Adik-adik tahu nggak ini siapa? Murid yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia menyesal bahwa dia telah melukai hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Tuhan Yesus kasih kesempatan untuk Petrus kembali menjadi murid Yesus. Yesus minta supaya Petrus mengasihi dia. Supaya Petrus mau melayani dia. Supaya Petrus mau memberitakan kabar baik. Seperti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain senang karena Yesus datang dan menjumpai mereka. Walaupun Petrus pernah melukai hati Tuhan, namun Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi Petrus. Tuhan Yesus memberi kesempatan pada Petrus untuk kembali mengasihi Tuhan, untuk kembali menjadi murid Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus mau pakai Petrus menjadi alat untuk Tuhan. Nah, sesudah itu Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lainnya. Setelah Yesus hadir di dunia bersama-sama dengan muridnya, dia mengajarkan semua yang baik. Dia melakukan banyak mujizat. Tugas Yesus di dunia sudah selesai. Dan sekarang waktunya dia akan naik ke surga. Semua ajaran Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, dia berpesan agar kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Siapa yang akan jadi pemberita-pemberita itu? Tugas itu adalah untuk kamu dan untuk saya. Kabarkan kepada teman-temanmu, kabarkan kepada keluargamu, kabarkan kepada orang tuamu bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan kita punya tugas yang mulia, yaitu memberikan mata kepada orang yang mengenal Tuhan Yesus dan yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Yesus ini cuma orang yang percaya. Puji Tuhan, hari
ini sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus Kristus berkorban untuk kita orang yang berdosa. Seharusnya kita manusia berdosa yang mati digantung di atas kayu salib. Tetapi cinta Allah kepada dunia, cinta Allah kepada kamu dan saya begitu besar sehingga Dia korbankan dirinya. Supaya apa? Supaya kamu dan saya hidup, punya hidup di dalam Dia, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa berita baiknya? Tidak perlu sedih berlama-lama karena kita tahu Tuhan kita tidak mati untuk selamanya, tetapi Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus adalah kekuatan bagi kita. Kita mau belajar seperti Petrus ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, ketika kita berbuat nakal, Yesus selalu mau memberi kesempatan bagi kita untuk kembali mengasihi Dia, dan Tuhan mau pakai kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Puji Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya, sebab Dia hidup. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. 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 Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih yang luar biasa yang Allah karuniakan bagi kami orang yang berdosa. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ada di dalam ibadah Paskah. Biarlah iman kami bertumbuh kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau hidup, maka kami punya hidup di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi seluruh anak-anak sekolah minggu. Engkau akan bekerja di dalam hati dan kehidupan mereka. Engkau akan pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat sore ini. Biar Allah terus bekerja Tuhan, membentuk dan memperbaharui hari lepas kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah nanti ada lomba. Lomba kuis Alkitab buat kelas kanak-kanak, kelas Pratama Madya, juga tunas remaja.
Yang ingin ikut lomba kuis Alkitab masing-masing harus menyiapkan handphonenya ya. Handphonenya satu orang satu dipegang. Nanti kalau soalnya sudah di-share, sudah dibagi, silakan langsung dipilih lewat handphonenya. Nanti jawaban akan terlihat. Nanti kita akan lihat. Jadi yang duluan menjawab biasanya nilainya yang tertinggi. Lalu terima kasih buat beberapa anak balita yang sudah mengirimkan telur yang sudah dihias. Nanti kita akan umumkan pemenangnya. Nah, sebelum kita tutup dulu nggak? Enggak, langsung aja ya. Oke, semua siap, kita akan masuk dalam lomba kegiatan Paskah kita hari ini. Semua siap-siap dulu ya, supaya nanti ketika soal sudah dibagi, semuanya sudah siap untuk menjawab. Kita kasih waktu berapa menit, Kak? 2 menit untuk persiapan. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti lomba kuis Alkitab. Lalu kemarin hari Sabtu, adik-adik kelas balita juga sudah mengirimkan telur-telur yang sudah hias. Karena kelas balita lomba menghias telur, kemudian lomba kuis Alkitab untuk kelas kanak-kanak sampai kelas remaja. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman pemenang yang akan disampaikan oleh Kak Lemi. Silakan, Kak. Maka akan mengumumkan kelas balita siapa yang menang. Juara pertama dengan nilai 100 jatuh kepada Theodor. Bagus ya? Bagus ya. Yang kedua, Rafael dengan nilai 90. Ini hasilnya. Yang ketiga, Yovela dengan nilai 70. Ya, tepuk tangan buat balita. Oke, selamat buat semua pemenang. Selamat ya. Nah, semuanya sudah jadi pemenang, semua sudah mengumpulkan karya terbaiknya. Sekarang kita dan kanak-kanak, ayo Kak Wisner. Untuk kelas kanak-kanak, pemenangnya yang juara 1 siapa? Theodora. Karena dia ini bagian di rumah ya. Juara 2 Pero. Juara ketiga Calvin. Untuk kelas tunas remaja, untuk Pratama Madya juara 1 Jessica. Mau tangan ya di rumah sendiri ya. Juara 2-nya Brian. Juara 3 Bunga. Untuk kelas tunas remaja juara 1-nya Farah. Juara 2 Abed. Juara 3 Kristi. Setelah ibadah ini selesai, anak-anak boleh datang ke gereja untuk mengambil bingkisan Paskah dan hadiah untuk pemenang lomba, sekaligus membawa uang persembahannya. Ditunggu di gereja ya. Datang ambil bingkisan Paskah, ambil hadiah untuk yang menang, sekaligus jika satu rumah ada 3 orang, nggak usah 3-3-nya datang, boleh dibawa 1 orang saja yang mewakilinya atau mamanya yang datang untuk ambil ya. Ibadah kita masih terus berjalan secara online. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita bisa segera melakukan ibadah sekolah minggu tatap muka.
Kita akhiri ibadah kita, semua bangkit berdiri. Kita nyanyi terima kasih Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Sebab hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki segala sesuatu, seluruh kebutuhan kehidupan kami dari rohani sampai jasmani. Suatu bukti bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-umatmu yang pada hari ini merayakan suatu kemenangan demi kemenangan. Engkau hidup dan untuk seterusnya Engkau akan menyertai kami. Di dalam anak-anak sekolah minggu khususnya kami berdoa, jadikan anak-anak ini sebentar menjadi satu anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Tapi guru-guru sekolah minggu adalah semua urapi Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan, rencana Tuhan dapat terjadi kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih kepada orang tua mereka juga kami berdoa, Tuhan memberkati mereka, karuniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengantar anak-anak ini, memimpin anak-anak ini Tuhan untuk terus setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang berlangsung, dan setiap kali kami boleh mengadakan ibadah itu dapat kembali lagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari khususnya kami semua yang sudah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami sangat mengucapkan syukur, terima kasih atas semuanya dan berdoa beri dan kami mengucapkan terima kasih dengan doa waktu kami persiapan Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang anak-anak, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Kudus, anak dan sore ini Bapak